Halo, selamat pagi. Selamat datang kepada rekan-rekan yang sudah join untuk sejawat dokter dan ibu bidan dalam acara kita pada pagi hari ini, yaitu dukung tumbuh kembang anak dengan nutrisi yang optimal. Kembali lagi bersama saya Dr. Lukmanul Hafiz yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan acara ini didukung oleh PT Nutrisia Sari Husada. Dan sudah bergabung bersama kita pembicara kita yang luar biasa pagi ini, yaitu Dr. I Gusti Lanang Sidiarte, spesialis anak konsultan. Selamat pagi Dr. Lanang. Ya, selamat pagi Dr. Hafiz. Selamat pagi Dr. Pagi Dok, Hafiz. gimana Dok kabarnya? Baik ya, baik. Baik ya, baik. Oke. Sebelum kita masuk ke sesinya Dr. Lanang, Dok, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan untuk sejawat dokter bisa mengerjakan SKP-nya karena hari ini kita ber-SKP 2 SKP ID dan nanti bisa dikerjakan prosesnya di aplikasi Alomedika seperti biasa, bisa diakses hingga 12 bulan ke depan dan poin yang terdapatkan tidak ada kadaluarsa. Dan saya juga tidak bosan-bosannya mengingatkan terkait materi etik dan keselamatan pasien, pesan dari PBID, terutama ketika kita sedang melakukan kegiatan pertemuan ilmiah daring selama pandemi COVID-19. Dan saya rasa rekan-rekan sejawat sudah sangat paham apa saja itu kode etik kedokteran Indonesia dan lengkapnya bisa diunduh melalui link yang disediakan oleh Kodeki berikut ini. Dan juga jangan lupa terkait keselamatan pasien, ada 6 sasaran keselamatan pasien, mulai dari identifikasi pasien, komunikasi efektif, keamanan obat, tepat lokasi, tepat prosedur, pengurangan risiko infeksi, dan risiko jatuh. Oke, tanpa memperpanjang pembukaan, saya ingin menjelaskan acara kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, nanti langsung kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Lanang terkait topik kita pada hari ini. Kurang lebih waktunya 40 hingga 45 menit. Dan kemudian kita lanjutkan dengan Q&A yang nanti rekan-rekan bisa langsung tanyakan di Q&A box. Kalaupun sudah ada pertanyaan sekarang, silahkan masukkan ke Q&A box. Dan nanti untuk penanya yang beruntung nanti kalau ada waktunya nanti kita akan buka sesi tanya jawab langsung. Jadi silakan diklik raise hand ya. Jadi klik raise hand itu bukan untuk kehadiran, tapi itu untuk yang ingin bertanya langsung. Nanti siap-siap kalau namanya dipanggil. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa rekan-rekan yang sudah join 239 dokter dan ibu bidan. Kita coba polling interaktif dulu, pembuka acara hari ini, pemanasan dulu ya, dokter dan ibu bidan. Silakan dikerjakan pollingnya, ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, salah satu mikronutrien yang berperan memperbesar penyerapan zat besi adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, atau vitamin K. Silakan dipilih. Pertanyaan yang kedua, bahan makanan yang paling tinggi kandungan zat besinya adalah apakah bayam, hati ayam, daging, jagung, atau ikan? Yuk, silakan sambil mengerjakan. Pertanyaan yang ketiga adalah, yang disebut responsive feeding adalah apakah itu memberikan makanan yang disukai oleh anak, atau memberikan makanan dengan membujuk hingga anak menghabiskan makanan, atau memberikan makanan sambil menonton televisi, atau anak dibiarkan makan sendiri, dan yang terakhir apakah kalau ibu memperhatikan tanda lapar dan kenyang. Ini silahkan rekan-rekan dijawab sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Tidak masalah kalau tidak tahu sekarang kan nanti bisa dapat yang benarnya seperti apa setelah mendengarkan Dr. Lanang. Silakan. Oke, saya rasa sudah lebih dari 100 orang yang menjawab. Saya akan end pollingnya dan saya akan share ke semua juga termasuk ke Dr. Lanang, Dok. Jadi yang paling banyak menjawab pertanyaan yang pertama, salah satu mikronutrien yang berperan memperbesar penyerapan zat besi adalah paling banyak menjawab vitamin C. Apakah benar ini? Kemudian yang kedua, bahan makanan yang paling tinggi kandungan zat besinya adalah 61% menjawab hati ayam, tapi ada juga yang menjawab sayur bayam 27%.
Dan nomor 3 yang disebut responsive feeding adalah paling banyak 66% itu adalah ibu memperhatikan tanda lapar dan kenyang. Oke, Dokter Lanang, mungkin nanti kita bisa bahas di sesi diskusi ya, Dok, mana yang benar. Dan ya, sebentar saya stop video. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjutnya di presentasi Dokter Lanang. Saya akan stop share hasil dari survei ini. Dan saya akan bacakan dulu CV dari pembicara kita. Saya rasa rekan-rekan sudah banyak yang familiar dengan Dokter Lanang karena beliau adalah dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan penyakit metabolik. Beliau mendapatkan gelar pendidikan dari S1 PPDS Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, juga menyelesaikan gelar S3 Pasca Sarjana dan konsultan nutrisi dan penyakit metabolik tentunya. Dan saat ini beliau aktif menjabat di 2 tempat ya, Dok ya. Yang pertama sebagai Ketua IDAI Cabang Bali dan yang kedua pengurus UKK Unit Koordinasi Kerja Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sorry, saya harus unmute salah satu dari panelis. Oke, saya akan stop pembukaannya di sini. Saya akan undang Dokter Lanang untuk mulai share screen. Waktunya 40 menit. Silahkan, Dokter Lanang. Ya, terima kasih Dr. Hafiz ya. Kalau saya lihat tadi dari hasil polling ya, kalau pakai cut off point 60 berarti lulus semua ya. Waduh, luar biasa. Lulus semua berarti saya tidak susah nih memberikan sharing pada pagi Amin, hari Dok, ini ya. mudah-mudahan. Oke, izin ya saya share Silakan, screen Dok. dulu. Share screen-nya ini di mana nih? Kok tidak bisa nih? Silakan, Dok. Di bagian bawah yang warna Share hijau. screen, kemudian saya klik. Ya, sudah, Dok. Tinggal di slideshow. Sudah kelihatan ya? Ya, Oke, sudah terlihat ya. Oke. Selamat pagi teman sejawat sekalian dan Ibu Bidan. Jadi pagi hari ini saya mewakili UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik ya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bekerja sama dengan Alomedica dan Nutrisia Sariwisada akan sharing satu topik yang sangat menarik yaitu dukung tumbuh kembang anak dengan nutrisi yang optimal ya. Nah, topik pada hari ini kurang lebih ada 3 poin besar. Yang pertama adalah memahami kriteria MPASI. Kemudian yang kedua, mengenal tentang malnutrisi dan defisiensi besi. Ya, kemudian bagaimana mencegahnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengevaluasi kecukupan daripada nutrisi ya, keberhasilan dari memberikan nutrisi dengan memonitor pertumbuhan ya. Nah, kemudian ini satu slide yang selalu kita tampilkan tentang bagaimana pentingnya pada 1000 hari pertama ya sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun setelah dilahirkan. Kenapa? Karena tidak hanya masalah fisik, yang penting juga adalah masalah perkembangan dari otak yang ada kaitannya dengan kecerdasan seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini bahwasanya puncak-puncak daripada perkembangan otak ya, baik itu pusat penglihatan, pusat pendengaran ya, pusat bahasa. Ini kita lihat ini yang kuning ini, kemudian kognitif ya, fungsi-fungsi kognitif itu justru puncaknya sudah terjadi sebelum usia 2 tahun ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya terjadi masalah, ya, misalnya salah satu contoh adalah terjadi malnutrisi pada usia di bawah 2 tahun ini, tentu akan mempengaruhi dari fungsi kognitif atau mempengaruhi kecerdasan dan tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, beda dengan kalau kita coba lihat gambar di sebelah kanan ini ya, ini adalah pola pertumbuhan dari berbagai organ ya. Ini yang di tengah ini adalah organ otak. Kita lihat nih sangat cepat sampai usia 2 tahun ya. Kemudian kira-kira 2 tahun itu sudah 80% dari perkembangan dan pertumbuhan otak.
manusia ya. Sisanya 20% maksimal sampai usia 4 tahun. Setelah itu akan mendatar saja. Dan tidak ada lagi upaya untuk mempercepat pertumbuhan ini. Nah, beda dengan fisik, coba kita lihat yang biru ini ya. Awalnya cepat, kemudian mendatar seperti itu. Nah, sedangkan ada satu lagi periode yaitu pada usia remaja. Jadi pada usia remaja ada percepatan pertumbuhan lagi. Nah, oleh karena itu fisik masih bisa dikejar kalau mengalami masalah di masa remaja itu karena ada percepatan. Tapi kalau otak tidak bisa dikejar lagi karena sudah selesai puncaknya. Tinggal penyempurnaan saja seperti itu. Oleh karena itulah maka nutrisi di usia 1000 hari pertama ini sangat penting dan inilah tugas daripada para dokter dan para bidan untuk itu ya. Oke, kemudian kita berikutnya adalah, sekarang bagaimana kita mendukung nutrisi yang baik supaya dia pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak tadi menjadi optimal seperti itu ya. Nah, WHO sudah membuat suatu rekomendasi. Yang pertama adalah memberikan ASI secara eksklusif, ya, kemudian meliputi inisiasi menyusui dini. Nah, kemudian yang kedua memberikan MPASI, tentunya sesuai dengan syarat pemberian MPASI, nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Jadi bersama-sama dengan MPASI, lalu ASI-nya diteruskan sampai 2 tahun. Nah, itulah rekomendasi feeding practice yang sering kita juga sampaikan ke teman sejawat sekalian untuk mendukung nutrisi yang optimal ya. Nah, kenapa harus ASI? Yang pertama, dia ASI itu adalah bersifat spesifik ya. Tidak selalu tetap, dia selalu berubah ya. Yang pertama misalnya yang keluar yang kita sebut sebagai kolostrum. Kira-kira 3 hari pertama yang warnanya kuning, kekuningan ya, tinggi akan protein terutama imunoglobulin ya. Imunoglobulin A yang fungsinya untuk mencegah berbagai penyakit ya. Oleh karena itu cenderung difungsikan sebagai protektif dibandingkan dengan sebagai nutritif seperti itu pada kolostrum ini. Nah, kemudian setelah itu menjadi ASI yang matur. Nah, kemudian ASI yang matur ini pun tidak selalu bersamaan, yaitu pertama ada yang namanya formic ya, yang keluar pertama kali misalnya 10 sampai 15 menit pertama, itu adalah tinggi air, tinggi karbohidrat, dan tinggi protein. Nah, kemudian di akhir proses menyusui, nah itu namanya hind milk, nah itu tinggi lemak. Oleh karena itu kalau bayi misalnya disusui haruslah sampai satu payudara itu sampai habis seperti itu ya. Nah, kalau sebentar-sebentar 10 menit di kanan, kemudian pindahkan ke kiri, lagi pindah ke kanan, itu akhirnya bayi yang dia peroleh adalah hanya air, karbohidrat, dan protein. Jadi tidak mendapatkan lemak, sehingga bayinya tidak akan menjadi montok, ya. Perkembangan otak juga akan mengalami hambatan seperti itu. Nah, kemudian satu lagi ada namanya ASI prematur. Nah, ASI prematur ini tentu berbeda juga komposisi dibanding ASI matur. Nah, itulah ciri khas daripada ASI bahwa dia berbeda-beda ya, tergantung situasi dari si bayi. Nah, ini yang tidak bisa ditiru oleh pabrik apapun, tidak bisa niru seperti ini formatnya seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi ada keuntungan lainnya, yaitu ada faktor protektif yang terdiri dari ada enzim, kemudian ada biofaktor, kemudian ada limfosit, sehingga ASI bisa terbebas dari berbagai penyakit ya, yang akut maupun kronis ya, terbebas dari berbagai penyakit degeneratif di kemudian hari seperti itu. Nah, inilah keuntungan yang faktor protektif ini pun tidak bisa ditiru ya. Kalau nutrisi masih bisa ditiru, tapi yang faktor protektif ini tidak bisa ditiru oleh pabrik apapun ya. Oke, kemudian ini adalah ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan pada kandungan ASI-nya, yaitu lemak misalnya, ada lemak asam lemak esensial. Mungkin teman sejawat sudah kenal dengan AA dan DHA, itu ada kandungan sangat tinggi pada ASI yang bisa membantu pertumbuhan daripada otak ya. Nah, kemudian ASI mengandung laktosa yang tinggi ya. Kita tahu bahwa laktosa itu akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa,
Dan galaktosa adalah sumber energi utama dari otak. Oleh karena itu, kalau asupan laktosa tidak ada pada awal kehidupan, akhirnya pertumbuhan dan perkembangan otak juga tidak optimal. Ya. Nah, selain itu, ASI memiliki kualitas yang baik. Jadi kualitas yang baik artinya dia zat gizi yang terkandung di dalamnya sedemikian rupa sehingga mudah dicerna, mudah diserap. Ya, misalnya seperti tadi ada pertanyaan, misalnya untuk membantu penyerapan zat besi, ada vitamin C-nya misalnya, ada laktoferin misalnya seperti itu, sehingga zat besinya meskipun dia kadarnya sedikit, tetapi diserap hampir seluruhnya. Itu namanya kualitasnya sangat baik ya. Nah selain itu dia memiliki tadi antibodi ya. Jadi kalau misalnya antibodi yang ada pada ibu itu bisa diberikan kepada si bayi melalui ASI-nya. Ya, apakah antibodi yang dimiliki oleh ibu pada saat sebelumnya melalui sakit, melalui imunisasi dan sebagainya, maupun antibodi yang pada saat ibu dibuat saat ini. Misalnya ibunya sedang flu ringan, kemudian tinggal pakai masker, langsung tetap menyusui. Akhirnya terhadap penyebab flu pada ibu saat ini, ibunya membentuk antibodi dan antibodinya bisa masuk ke si bayi. Seperti itu. Oleh karena itu, bayi menjadi kebal terhadap berbagai penyakit infeksi. Ya. Nah, kemudian selain itu juga memiliki rasa yang bervariasi sesuai dengan asupan si ibu. Ya. Bahkan sebenarnya pada masa kandungan bayi sudah meminum air ketuban seperti itu, dan air ketuban juga rasanya dipengaruhi oleh konsumsi daripada si ibu, dan ternyata rasanya juga mirip dengan ASI, sehingga begitu dia lahir terus mengkonsumsi ASI, jadi tidak menjadi kebingungan karena rasa itu sudah dikenal oleh bayi sejak dalam kandungan ya. Nah, kemudian selain itu ada mikrobiota. Jadi saat ini banyak diteliti tentang mikrobiota, hubungannya dengan kesehatan, hubungannya dengan sistem imunologis, hubungannya juga dengan kecerdasan ya, terutama mikrobiota yang disebut sebagai istilah probiotik tadi ya. Yang utama adalah ada bifidobakteria dan lactobacillus. Ini akan menjadi sangat optimal pertumbuhannya di dalam saluran cerna dari si bayi yang mendapatkan ASI ya. Oke. Nah, kemudian grafik ini juga sering kita tampilkan setiap kali presentasi bahwasanya gagal tumbuh ya, atau sering disebut weight faltering, itu sudah terjadi pada usia-usia dini ya, bahkan pada usia 3 bulan ya, di mana pada usia 3 bulan itulah pada masanya diberikan ASI ya. Jadi sekali lagi meskipun mendapatkan ASI tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu betul-betul harus diperhatikan teknik memberikan ASI yang benar sehingga pertumbuhan si bayi menjadi optimal. Kalau mengalami masalah, ya apalagi di usia-usia muda 3 bulan, 4 bulan begitu, harus dievaluasi apakah tekniknya yang tidak benar ataukah memang ASI-nya yang kurang seperti itu, sehingga bisa cepat diberikan solusinya ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah algoritme yang dibuat oleh UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Apa yang dilakukan sebagai seorang dokter, sebagai seorang bidan, apabila si bayi yang sedang mendapatkan ASI eksklusif, lalu dia mengalami gangguan pertumbuhan. Misalnya beratnya tidak naik-naik atau beratnya bahkan turun, nah seperti itu. Yang pertama adalah perbaiki teknik menyusui. Jadi manajemen laktasinya diperbaiki, posisinya diperbaiki, kemudian perlekatannya diperbaiki. Kan ada dua prinsip, ada position and attachment, yaitu kedua-duanya diperbaiki, lalu dievaluasi 1-2 minggu. Ya. Salah satu yang tadi saya bilang diperbaiki adalah menyusui ini satu payudara sampai habis, ya, supaya bayi mendapatkan lemaknya. Nah, kemudian setelah manajemen laktasinya diperbaiki, teknik menyusuinya diperbaiki, lalu dievaluasi 1-2 minggu. Ya. Nah, kemudian kalau ternyata berat badannya naik sesuai dengan seharusnya, ya, jadi lanjutkan ASI, lalu dievaluasi rutin. Ya, evaluasi 2 minggu lagi, sehingga menjadi 4 minggu, lalu kembali diplot di grafik.
Nah, kalau pertumbuhannya sudah bagus, berarti rutin setiap bulan berikutnya dievaluasi. Nah, bagaimana kalau dia tetap ya? Jadi sudah diperbaiki teknik menyusuinya, ternyata beratnya tetap atau bahkan turun, nah seperti itu ya. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak baik. Nah, kita evaluasi. Nah, kalau ternyata misalnya ASI-nya tidak cukup, meskipun tekniknya sudah diperbaiki, nah di solusinya ada dua ya. Sudah dua. Yang pertama, kalau usianya di bawah 4 bulan, si bayi sudah mengalami gagal tumbuh, maka tambahan yang diberikan ya, tambahan ASI yang diberikan, prioritas pertama adalah donor ASI. Kalau mendapatkan donor yang memenuhi syarat, tentu syarat-syarat donor harus baik ya. Nah, kalau tidak, itu bisa diberikan susu formula sebagai penggantinya. Nah, bagaimana kalau usianya di atas 4 bulan? Ya. Karena secara teori, bayi-bayi di atas 4 bulan sebenarnya sudah siap untuk mengkonsumsi makanan padat. Nah, oleh karena itu kalau dia sudah siap si bayi mengkonsumsi makanan padat, maka mulailah MPASI dengan makanan padat. Seperti itu ya, itu solusinya. Jadi karena kita simpulkan bahwa ASI-nya tidak cukup seperti itu karena si bayi mengalami gangguan pertumbuhan ya. Oke, jelas ya. Nanti kalau belum jelas nanti bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut ke MPASI ya. Tadi tentang ASI, sekarang tentang MPASI. Nah, MPASI itu berdasarkan definisi UKK nutrisi penyakit metabolik adalah bisa makanan padat atau makanan cair ya selain ASI ya pada periode penyapihan. Jadi pada saat ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si bayi, itu kita kasih dengan MPASI. Ya bisa padat, bisa cair dan tergantung tadi ya di algoritma tadi saya kira ya. Oke, nah sekarang bagaimana tanda-tanda kesiapan mengkonsumsi makanan padat pada bayi? Jadi ada syaratnya ya. Seperti tadi kan, misalnya usianya dia di atas 4 bulan, jadi belum 6 bulan, tapi sudah mengalami gagal tumbuh atau gangguan pertumbuhan. Nah, terus kalau kita mau memberikan MPASI yang padat misalnya, inilah syaratnya ya. Yang pertama, kepalanya sudah tegak. Ya, jadi ini lehernya sudah kaku nih. Jadi sudah kaku ya, karena kalau lehernya masih lemas, jadi tidak akan bisa mengkonsumsi makanan padat dengan baik ya, seperti itu. Jadi syarat mutlak ini ya. Jadi lehernya kaku atau kepalanya sudah tegak. Jadi bayi sudah bisa mengontrol kepalanya seperti itu. Nah, kemudian sudah bisa didudukkan meskipun dengan bantuan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, refleks menjulurkan lidah ya, ada namanya tongue thrust reflex, itu sudah mulai melemah ya, sudah mulai melemah dan bahkan sudah mulai ada gerakan ke samping seperti itu ya. Nah, satu lagi adalah ada namanya refleks pertahanan itu gag refleks namanya, itu sudah mulai melemah ya. Gag refleks itu biasanya di langit-langit ya, sudah mulai melemah, mulai cenderung ke arah belakang, sehingga kalau diberikan makanan padat dia akan tidak seperti dimuntahkan seperti itu ya. Oke, nah kemudian yang ketiga selera makannya meningkat ya, meskipun sudah dikasih ASI ya, masih dia nampak lapar seperti itu. Nah itu sudah siap berarti makanan padat ya. Nah kemudian dan yang keempat adalah tertarik dengan makanan yang dikonsumsi oleh keluarganya ya seperti itu. Tapi yang mutlak yang pertama tadi ya, kepalanya sudah tegak. Nah itu adalah syarat-syarat makanan padat. Nah kalau ini sudah siap berarti MPASI yang diberikan adalah makanan padat ya. Oke. Nah kemudian seperti tadi saya bilang syarat MPASI ada 4 ya, ada tepat waktu, kemudian adekuat, yang ketiga aman dan higienis, yang ketiga diberikan secara responsif ya. Nah, tepat waktu yang dimaksud tepat waktu adalah pada saat ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si bayi. Ya, biasanya pada usia 6 bulan seperti itu ya. Umumnya pada usia 6 bulan. Jadi dengan kata lain kalau sebelum 6 bulan mengalami gagal tumbuh berarti ASI-nya sudah tidak cukup, berarti perlu diberikan MPASI. Nah, yang mana yang tergantung tadi syarat dan usianya tadi seperti itu ya. Nah, kemudian adekuat itu harus memenuhi seluruh komponen nutrisi, makro maupun mikro. Ya, makro itu karbohidrat, lemak, protein, mikronya vitamin, mineral seperti itu. Harus seluruhnya ada. Jadi secara proporsional, tidak bisa misalnya satu jenis saja seperti itu tidak bisa ya. Nah, kemudian aman dan higienis tentu mulai dari pemilihan bahan makanan,
pengolahan, kemudian penyiapannya, kemudian penyimpanannya, ya seperti itu harus dilakukan secara aman dan higienis supaya si bayi terhindar dari berbagai bahan-bahan berbahaya atau mikroorganisme yang berbahaya, ya. Nah, kemudian yang keempat diberikan secara responsive feeding, itu artinya tidak boleh dipaksakan, ya, makan harus menyenangkan, dan yang terpenting orang tua harus tahu sinyal lapar dan kenyang dari si bayi. Kalau lapar, kasih, kalau sudah kenyang ya sudah selesai, dan seperti itu. Itu namanya responsive feeding, ya. Jadi sehingga tidak terjadi pemaksaan, ya. Nah, kemudian ini dari yang sebelah kanan gambarnya di buku Kaya sudah ada yang versi 2020 tentang syarat-syarat MPASI, ya. Ada tepat waktu, adekuat, aman, dan diberikan dengan cara yang benar, itu sesuai dengan responsive feeding, ya. Nah, adekuat, ya. Jadi adekuat itu harus mengandung unsur karbohidrat, unsur lemak, unsur protein, terutama protein hewani, kemudian ada sumber serat, ya, sayur dan buah. Seperti itu. Jadi seluruhnya ini harus ada. Tidak bisa misalnya satu dominan karbohidrat, ya, proteinnya hampir tidak ada, ya, gitu. Jadi tidak adekuat namanya. Jadi akan terjadi gagal tumbuh nanti seperti itu, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa permasalahan misalnya di masyarakat, ya. Boleh enggak menu tunggal misalnya? Misalnya contoh menggunakan buah pisang yang dihaluskan gitu, ya. Nah, coba kalau kita lihat buah pisang yang dihaluskan isinya dominan karbohidrat. Protein sangat-sangat rendah, ya, lemak apalagi. Zat besi tidak ada, seperti itu. Jadi tidak cocok. Jadi menu-menu tunggal itu tidak cocok sebagai MPASI karena tidak adekuat, ya, seperti itu. Nah, kemudian homemade yang penting mengandung seluruhnya, bisa. Homemade siap saji yang komersial sekarang banyak diperjualbelikan, terutama di kota besar. Yang penting disesuaikan dengan tadi adekuat dan aman, seperti itu, ya. Termasuk juga yang di pabrikan. Nah, kalau pabrikan tentunya sudah difortifikasi. Jadi artinya berbagai bahan makanan digabungkan jadi satu sehingga dibuatkan format sedemikian rupa yang sudah memenuhi proporsional. Seperti itu. Yang penting sudah ada izin dari Badan POM, gitu, ya. Itu istilahnya makanan yang difortifikasi, seperti itu, ya. Dan cukup mengandung zat besi dan kebutuhan krusial lainnya pada masa pemberian MPASI, seperti itu, ya. Nanti kita diskusikan dalam tanya jawab nanti tentang MPASI yang benar itu seperti apa, ya. Ada pengalaman teman sejawat maupun Ibu Bidan, silakan nanti kita diskusikan sama-sama, ya. Nah, ini adalah beberapa tabel pedoman pemberian MPASI seperti itu. Dari segi misal dilihat dari usianya, kemudian nanti keterampilan anak bagaimana, kemudian teksturnya, ya, mulai dari encer sampai dikentalkan, mulai dari bubur, kemudian nasi tim, kemudian makanan keluarga, kemudian bubur itu dihaluskan seluruhnya, pada waktu nasi tim lauknya dicincang, ya, kemudian akhirnya nanti akan kita memperkenalkan makanan keluarga yang sama dengan keluarga lainnya, ya. Nah, jumlahnya kira-kira sebenarnya WHO menyarankan tidak absolut jumlahnya, tapi menggunakan frekuensi sebagai suatu syarat MPASI dalam kuantitas dan kualitas, ya. Jadi frekuensi mulai dari 2 sampai 3 kali, kemudian 3 sampai 4 kali, ya, kemudian ditambah dengan selingan kalau usianya sudah di atas 1 tahun. Nah, kemudian variasi itu yang dipentingkan lagi oleh WHO, variasinya mengandung berbagai sumber makanan tadi, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber serat, seperti itu. Harus seluruhnya ada dalam satu makanan MPASI tadi, ya. Nah, kalau misalnya ini jumlah, kalau misalnya ada yang bilang harus sekian cc, boleh saja, tapi yang terpenting adalah frekuensi. Karena frekuensi ini adalah hubungannya dengan responsive feeding tadi. Seperti itu. Kalau bayinya sudah kenyang, berarti oke, sudah selesai. Nanti tinggal lihat di jadwal berikutnya, seperti itu, ya. Nah, ini adalah jumlah yang kira-kira, ya, perkiraan. Misalnya pada usia 6 sampai 8 bulan dengan frekuensi 2 sampai 3 kali, itu kira-kira akan memperoleh sekitar 200 kalori. Seperti itu, ya. Dengan pemberian 2 sampai 3 kali, di sisanya di sela-selanya masih dilanjutkan. Nah, kemudian 9 sampai 11 bulan
dinaikkan menjadi 3 sampai 4 kali, ya itu kira-kira akan mendapatkan 300 kalori dari MPASI yang padat maksudnya ya. Nah, sedangkan kalau yang 1 tahun sampai 2 tahun itu 3 sampai 4 kali, jadi bila perlu bisa ditambahkan selingan 1 sampai 2 kali. Nah, itu kira-kira akan mendapatkan 550 kalori. Nah, kira-kira 71%-nya. Nah, oleh karena itu dari 1 sampai 2 tahun itu 70%-nya adalah makanan padat harusnya, sedangkan 30%-nya adalah ASI seperti itu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya yang tidak mendapatkan ASI ya menggunakan susu formula juga formatnya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya 200 kalori, nah kemudian yang sisanya sekitar 400 kalorinya dari susu formula, 400 kalori itu kira-kira 600 mili. Karena 1 cc-nya itu 0,67 kalori ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Sehingga pada usia 1 sampai 3 tahun 70%-nya makanan padat, 30%-nya adalah makanan cair. Kalau menggunakan susu formula kurang lebih sekitar 500 cc. Seperti itu. Jangan dibalik nanti umurnya sudah di atas 1 tahun tapi susunya dominan. Nah, itu tentu keliru ya, feeding practice yang tidak tepat ya. Nah, boleh menggunakan UHT kalau di atas 1 tahun karena secara fisiologis sudah bisa menggunakan UHT ya. Oke, ini adalah yang di buku KIA sudah direvisi tentang MPASI yang mula-mula ini yang seolah-olah seperti satu jenis saja yang menu tunggal yang tentunya tidak cocok dengan sebagai MPASI, sekarang sudah diperbaiki ya. Jadi ini yang terbaru sudah berbagai variasi MPASI. Jadi variasi jenis makanannya itu harus lengkap semua supaya dia adekuat gitu ya, seperti itu. Oke, nanti bisa dilihat dari buku KIA lagi lebih jelasnya ya. Oke, setelah itu, nah sekarang yang disebut tepat waktu tadi pada saat ASI saja tidak mencukupi, yang pada umumnya gitu, pada umumnya bisa diperoleh sampai usia 6 bulan ya. Nah ini berbagai badan dunia merekomendasikan yang persisnya ya, bisa contoh WHO 6 bulan, EPSGAN antara 17-26 minggu, ya, kemudian AAP pada usia 6 bulan, nah seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang mendapatkan non-ASI, antara 4-6 bulan sudah bisa start dengan MPASI yang padat maksudnya ya, tergantung nanti tadi syarat-syarat pemberian MPASI yang padat sudah terpenuhi, silakan diberikan, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah masa sensitif dan kritis pada saat makan ya, antara 6 sampai 12 bulan. Jadi kira-kira 6 bulan kedua seperti itu. Jadi artinya kalau telat kita memperkenalkan makanan padat, dia akan terganggu perkembangannya. Nah, kalau terlalu cepat juga menyebabkan perkembangan juga terganggu ya. Oleh karena itu usahakanlah memberikan makanan padat atau memperkenalkan makanan padat pada masa yang tepat ya, sesuai dengan syarat-syarat pemberian makanan padat yang saya sebutkan tadi ya, seperti itu. Dengan syarat mutlak yang tadi saya bilang adalah lehernya sudah tegak atau bisa dia menstabilkan kepala seperti itu, sehingga nanti proses menelannya jadi sangat baik gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah beberapa komponen zat gizi ya. Kalau kita lihat secara detail, selain tadi energi, kalau kita lihat secara detail ada beberapa yang sangat krusial ya, misalnya protein, kemudian zat besi, kemudian zinc. Nah, ini zat besinya kalau kita lihat nih yang abu-abu ini 97% ya yang kekurangannya nih. Sangat krusial, oleh karena itu MPASI itu yang utama adalah jangan lupa zat besinya. Oleh karena sering disebut sebagai iron fortified cereal. Jadi syarat berdasar menurut WHO itu adalah iron fortified cereal. Jangan sampai zat besinya tidak ada. Karena zat besinya sangat-sangat kurang. Hampir 97% itu tidak cukup dari ASI-nya. Oleh karena itu usahakan zat besinya ini terpenuhi dengan baik. Nah, kalau zinc sekitar 89% yang di 1 sampai 2 tahun ya. Di bawahnya 8 ini 79% waktu start kita. Nah, sedangkan protein sekitar 21% yang kurang di awal,
kemudian meningkat sampai usia 1 tahun itu sekitar separuhnya kurang dari protein, unsur protein ya. Oke, nah kemudian, sekarang pertanyaannya kenapa zat besinya jadi penting seperti itu ya. Nah karena zat besi itu ya hampir seluruh organ memerlukan zat besi. Kemudian jadi jangan dikonotasikan zat besi dengan anemia saja, tetapi ternyata seluruh organ memerlukan zat besi, terutama pada otak ya. Oleh karena itu kalau kurang zat besinya ya, tidak perlu menunggu sampai defisiensi sampai anemia begitu. Deplesi dan defisiensi besi saja ya. Deplesi itu cadangannya yang kurang, kalau defisiensi fungsinya yang menurun, itu sudah mempengaruhi fungsi dari kognitif seperti itu ya. Baik itu pada masa anak-anak maupun pada masa remaja dan dewasa. Oleh karena itulah zat besi ini sangat penting untuk dipenuhi dari MPASI seperti itu ya. Nah, ini adalah berbagai sumber zat besi ya, ada dari protein hewani, kemudian ada protein nabati. Nah, kalau protein hewani zat besinya namanya Him. Kalau dari protein nabati ya sumber nabati itu namanya non-Him. Kalau besi yang Him itu lebih gampang diserap dibanding dengan non-Him. Nah, kemudian yang non-Him ya lebih gampang juga diserap kalau ada situasi tertentu yang untuk membantu, misalnya sifat asam, misalnya dibantu oleh vitamin C misalnya. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi, misalnya contoh kita mengkonsumsi ikan misalnya, kemudian gabung dengan kita mengkonsumsi jeruk misalnya ya, jeruk banyak vitamin C-nya. Jadi zat besi yang ada pada ikan itu lebih banyak lagi diserap, itu maksudnya ya. Nah kemudian zat besi yang ada pada sumber nabati misalnya dari kacang dan sebagainya. Nah kalau kita kombinasikan dengan yang dari hewani, ya misalnya seperti ati ayam dan sebagainya, kita gabung. Jadi zat besi non-Him yang ada pada kacang itu akan lebih banyak juga diserap kalau kita gabungkan, gitu ya. Jadi istilahnya diversifikasi makanan itu zat besinya akan lebih banyak diserap seperti itu ya. Nah kalau kita lihat berbagai zat makanan yang banyak zat besinya adalah yang ini ya, ati ayam ini banyak zat besi. Mungkin ada tabelnya nanti kita lihat bahwa zat besi itu banyak pada ati ayam ya. Nah kemudian ini yang saya jelaskan tadi mekanismenya. Jadi kalau yang non-Him harus diubah dulu dari feri menjadi vero, baru bisa diserap ya. Jadi bisa serap, ya disimpan dalam sel intestinal. Kalau diperlukan, baru dibawa ke sirkulasi, kemudian diubah dulu jadi vero ke feri, baru diangkut oleh transferin seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang besi Him tidak perlu diubah seperti ini, dia bisa langsung masuk ke dalam sel karena dia punya transportnya di sini ya. Jadi metal transporter punya, jadi langsung masuk ya. Nah, kemudian disimpan di intestinal. Kalau diperlukan akan dimasukkan ke dalam sirkulasi. Kalau tidak diperlukan, misalnya dalam cadangannya sudah cukup, sirkulasinya sudah cukup, zat besi tetap disimpan di intestinal ya, sel intestinal. Nah, kalau diperlukan baru diserap. Nah, kalau misalnya sudah cukup semua, sudah jenuh, yang cadangan sudah cukup, yang di intestinal sudah cukup. Nah, kalau kita lagi mengkonsumsi zat besi ya tidak diserap ya, karena sudah jenuh. Oleh karena itu, zat besi berlebihan juga tidak ada manfaatnya seperti itu ya. Oleh karena itu harus sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, ini ada vitamin C adalah membantu penyerapan zat besi. Baik itu zat besi yang Him maupun zat besi yang non-Him. Itu akan dibantu penyerapannya ya. Oke. Nah, inilah kebutuhan zat besi. Nah, pada 6 bulan pertama itu sangat rendah kebutuhannya 0,2 ya, 0,27 ya, baik laki maupun perempuan. Nah, pada saat usia 7 sampai 12 bulan ya, pada 6 bulan kedua itu tiba-tiba kebutuhannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu ASI saja tidak bisa mencukupi. Oleh karena itu MPASI-nya harus difortifikasi dengan zat besi. Gitu ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung zat besi itu prioritas untuk digunakan sebagai MPASI ya, seperti itu.
Nah, kemudian mikronutrien lain ya yang penting juga selain zat besi adalah kalsium dan zinc ya. Kalsium dan zinc. Ini kita lihat kalsium, zinc ini juga sangat penting untuk kita berikan pada si bayi seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya dari makanan homemade yang diberikan atau diolah di rumah dari berbagai sumber natural, itu kalau difortifikasikan dia akan didiversifikasikan maksudnya itu akan bisa memenuhi kebutuhan daripada mikronutrien lainnya ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah berbagai sumber zat besi ya beserta penyerapannya. Kalau kita lihat ya, ini jenis apa namanya dari sumber nabati ya zat besinya yang kalau dari sumber nabati ini yang banyak ini adalah ini ya kita lihat kacang kedelai kemudian tapi yang diserap sedikit ya hanya 7%. Nah, kemudian yang tinggi apa? Hati banyak mengandung ya. Bayam lumayan juga ya, bayam lumayan, tapi yang diserap sedikit. Jadi kalau kita lihat grafik ini bahwa yang diserap itu dibandingkan kandungannya tentu yang hewani ini lebih tinggi ya. Yang hewani lebih tinggi. Kemudian kalau kita lihat golongan hati ya, hati ayam maupun hati sapi itu tinggi gininya penyerapannya ya. Seperti itu. Oke, nah sehingga disebutkan bahwa zat besi yang berasal dari daging atau him tadi itu penyerapannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang dari sumber nabati atau non-him. Tetapi non-him bisa diperbaiki dengan menggabungkan dengan sumber hewani ya seperti itu. Nah, ini adalah apa namanya kalau diproporsikan ya, diproporsikan. Ya, dicontohkan misalnya ini sebagai bahan bahwa bagaimana kita membuat MPASI ya. Misalnya contoh ini daging sapi ya. Kandungan protein per gramnya 17,5 ya. Kemudian ini yang harus untuk memenuhi kebutuhan zat besi 11 mg per hari ya harus mengkonsumsi 423 gram atau per kilonya 74 gram ya. Cukup banyak yang harus dikonsumsi. Nah, kemudian daging ayam konsumsi harus 703, ini lebih banyak lagi harus dikonsumsi. Kalau ikan lebih banyak lagi ya harus dikonsumsi per gramnya. Nah, kalau hati sapi ini lebih sedikit. Nah, kalau hati ayam lebih sedikit lagi. Dengan kata lain, kalau mengkonsumsi hati ayam, sumber zat besinya yang terpenuhi lebih besar seperti itu. Ini maksudnya ya. Oleh karena itu kalau kita MPASI-nya pakai hati ayam begitu dia membutuhkan sedikit yang dikonsumsi. Butuh 70 gram saja per hari untuk bisa memenuhi kebutuhan 11 mg besi per hari. Nah, seperti itu. Berarti kandungan hati ayam ini sangat tinggi zat besinya. Nah, dibandingkan dengan otomatis yang nabati seperti tahu tempe juga butuh lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, sekarang aman dan diberikan secara responsif. Nah, yang dimaksud aman adalah jangan lupa syarat-syarat kebersihan. Yang pertama, menggunakan air bersih. Ya, cuci tangan selalu, apalagi sekarang lagi pandemi Covid ini. Ini meskipun tidak pandemi juga harus selalu cuci tangan pada saat mempersiapkan makanan pada bayi. Nah, kemudian kalau sudah masak dipisahkan antara yang matang dengan yang masih mentah. Kemudian masak dengan benar ya nanti suhu berapa yang harus benar dalam menyimpan mau memasak nanti kita lihat selanjutnya ya. Kemudian ini suhu dan menggunakan bahan-bahan yang baik seperti itu yang masih fresh ya. Nah, ini adalah berbagai kuman, mikroorganisme, bahan kimia maupun bahan fisik yang bisa mengkontaminasi daripada makanan. Oleh karena itu mulai dari persiapan, penyimpanan, penyajian itu harus dilakukan secara higienis seperti itu ya. Nah, ini adalah proses masak, proses nyimpan ya pada makanan supaya aman. Kalau disimpan dalam suhu di bawah 5 derajat itu aman ya. Kalau dimasak, masaklah di atas 60 derajat itu aman. Nah, oleh karena itu suhu antara 5 sampai 60 derajat
itu tidak aman, oleh karena bisa tumbuhnya berbagai kuman maupun bahan-bahan berbahaya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau nyimpan di bawah 5 derajat, kalau masak di atas 60 derajat ya. Oke. Nah, ini adalah tabel berapa lama sih makanan yang sudah dimasak bisa disimpan ya. Karena saat ini kan sudah ada sarana untuk menyimpan yaitu kulkas untuk bisa didinginkan sehingga bisa disimpan lebih lama. Jadi ini bisa dibaca lagi lebih lanjut tentang berapa lama yang bisa disimpan yang sudah dimasak ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir tentang responsive feeding itu adalah jangan lupa bahwa pada anak yang lebih kecil konsepnya adalah feeding, kalau anak lebih besar konsepnya adalah eating. Nah, feeding itu artinya ada anak, ada makanan dan lingkungannya, kemudian ada orang ketiga ya. Orang ketiga biasanya orang tuanya atau ibunya, kadang-kadang dengan pengasuhnya seperti itu. Nah, oleh karena itu harus ada harmonisasi antara anak dengan pengasuh atau orang tuanya supaya dia proses makan ini berjalan dengan baik ya. Jadi usahakan dipacu anak untuk makan sendiri ya sesuai dengan rasa lapar dan rasa kenyangnya, tidak ada distraksi pada saat makan sehingga dia makannya menjadi menyenangkan seperti itu. Nah, kalau ini gagal maka anak akan sering dikeluhkan sulit makan ya, seperti itu. Nah, ini adalah satu feeding rules biasanya diterapkan pada anak yang lebih besar. Seperti itu ada 3. Yang pertama adalah penjadwalan, yang kedua adalah lingkungan yang netral, yang ketiga adalah prosedurnya. Nah, penjadwalan itu artinya makan utama tersendiri. Kalau memang ada selingan, buatlah selingan tersendiri. Jangan ngasih selingan sembarangan saja begitu. Nah, kemudian jadwalkan pada waktu yang sama, yang tetap seperti itu. Dan periode makan tidak lebih dari setengah jam ya. Sedangkan di sela-selanya itu hanya boleh diberikan air putih. Nah, kemudian kalau lingkungan netral, jadi tidak sambil bermain, tidak sambil nonton TV, tidak sambil keliling ya. Karena kadang-kadang kalau ada punya bayi, itu dia makan sambil keliling gang, kenal dengan semua tetangganya, karena anaknya sambil makan diajak berkeliling, itu keliru ya. Mohon maaf ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara pemberian atau prosedurnya, mulai dari porsi kecil. Jadi sedikit dulu, kalau kurang baru ditambah. Tapi kalau sudah cukup, sudah selesai seperti itu. Kalau anak sudah marah segala macam ya sudah dihentikan saja, tidak perlu dilanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara tentang gula ya. Gula itu ya berapa banyak sih yang boleh ditambahin gula? Nah, seperti itu. Terutama pada usia di atas 1 tahun ya. Nah, kemudian sedangkan kalau di bawah 2 tahun itu tidak lebih dari 5%. Yang dimaksud gula itu gula tambahan ya, kayak gula dapur, nah seperti itu. Sedangkan kalau yang sumber daripada nanti gula itu kan jadi glukosa, sumbernya kan sudah ada di karbohidrat sebenarnya. Kemudian oleh karena itu kalau gula itu karbohidrat yang simple namanya, nah itu berapa banyak sih yang perlu ditambahkan lagi gitu. Seperti itu yang dimaksud dengan tambahan gula ini ya. Jadi kalau anak di bawah 2 tahun itu tidak lebih dari 5% gitu ya. Oke, satu lagi adalah kita bicara garam ya. Kalau secara teori sih kalau misalnya di bawah setahun itu tidak boleh lebih dari 1 gram per hari. Kalau di atas setahun itu kira-kira 2 gram. Nah, sekarang prakteknya gimana sih bikin 1 gram, 2 gram gitu ya. Nah, kalau kita sering memasak gitu, kalau rasanya sudah tidak hambar ya berarti cukup garamnya gitu ya. Karena garam ini sangat penting untuk pertumbuhan linier. Karena dia termasuk nutrisi tipe 2, ya, sehingga kalau garamnya kurang, di pertumbuhan linier terganggu, jadi anaknya jadi pendek atau stunting nanti bisa terjadi seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian serat. Sebenarnya serat di bawah 1 tahun tidak perlu, kalau di atas tahun baru memerlukan serat, kira-kira 5 gram ya. Seperti itu. Oleh karena itu kalau misalnya di bawah setahun sudah ada sayur, tidak perlu lagi ekstra buah gitu, supaya tidak berlebihan seratnya. Apalagi nanti ada
berbagai kacang diberikan, ya itu seratnya juga ada seperti itu ya. Oke. Nah ini saya kira KMS. Kalau kita lihat ini yang merah ini tumbuhnya baik ya. Ini. Kemudian yang mohon maaf. Kita lihat yang biru ini dia turun. Ini tidak bagus biasanya kalau sakit begini ya. Sedangkan yang hijau ini tetap ya. Ini juga tidak bagus ya. Yang bagus yang merah ya. Nah, ini adalah status gizi. Status gizi pada anak ditentukan dengan bibit PB ya. Mohon maaf ya. Oke, ini juga ini tinggi badan. Kalau di bawah -2 berarti dia pendek ya. Oke, kemudian ini. Nah, ini adalah skema yang dibuat bekerja sama dengan Depkes ya dari UKKN PM, penggunaan antropometri dan dibuat pada PMK nomor 2 tahun 2020 ya. Teman sejawat bisa download ini ya. Kemudian di sana disebutkan bahwa indikator BBU ini berat badan menurut umur. Kalau ini adalah di antara -2 + 1 tapi dia beratnya bagus naiknya, berarti dia rutin dievaluasi. Tapi kalau beratnya tidak bagus, tetap atau dia turun begitu, ini perlu dievaluasi, konfirmasi seperti tadi. Kalau misalnya dia di bawah 6 bulan, evaluasi pemberian ASI-nya. Kalau di atas 6 bulan, selain ASI-nya, evaluasi MPASI-nya. Nah, kalau kurang, tinggal perbaiki ya. Sedangkan kalau PBU, ini adalah perawakan. Kalau perawakannya pendek, itu harusnya dikonsulkan ke dokter anak ya. Tapi kalau misalnya normal saja tinggal evaluasi rutin seperti itu. Nah, ini adalah skema ini ada pada PMK nomor 2 tahun 2020 tentang penggunaan antropometri ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah lanjutan daripada diagram tadi. Kalau sebagai seorang dokter, tadi adalah misalnya kader, dia nimbang berat badan, panjang badan, sekarang sebagai seorang dokter dilengkapi semua, BBU-nya dicari, BBPB-nya dicari, kemudian IMT juga, indeks massa tubuh ya, dicari, kemudian PBU dicari. Jadi ada 4 indikator yang harus digunakan oleh dokter. Jadi kalau ada teman sejawat dokter, ini penggunaan harus keempat-empatnya ini. Apakah dia pertumbuhannya baik, apakah tidak. Nah, kalau misalnya pertumbuhannya tidak baik, silakan ditata laksana di puskesmas bisa. Tapi kalau berhasil, silakan evaluasi setiap bulan. Tapi kalau gagal, bisa dikonsulkan ke ke rumah sakit daerah. Seperti itu ya. Kira-kira minggu lalu ya kita ada workshop juga dengan Depkes tentang tata laksana seperti ini. Kita juga sharingkan tentang ini ya, bagaimana tata laksana di puskesmas dan di rumah sakit daerah seperti itu. Nah, kalau sebagai dokter jangan lupa kalau tidak berhasil dalam waktu 2 minggu tadi evaluasinya, jangan lupa untuk mengevaluasi red flag. Jadi sebagai dokter ya, apakah pada anak tersebut ada gejala-gejala suatu penyakit atau kondisi penyakit yang menyebabkan dia mengalami gangguan pertumbuhan. Apakah itu kondisi medis atau kondisi psikososialnya. Jangan lupa sebagai dokter untuk mengevaluasi red flag ini ya. Nah, kemudian untuk mencari penyebabnya, kalau misalnya ketemu dia mengalami gagal tumbuh atau apalagi gizi kurang ya, gizi kurang. Nah, dasarnya ada 3, bisa asupan yang tidak cukup, atau dia penyerapan yang terganggu, atau metabolisme yang meningkat. Nah, sebagai seorang dokter dievaluasi, dicari ini, apakah dia memang tidak cukup asupannya, ataukah dia penyerapan terganggu, atau kebutuhan yang meningkat, ya seperti itu.
Nah, kemudian ini sebenarnya salah satu cara ya, salah satu indikator untuk mengetahui anak ini tumbuhnya bagus apa tidak. Jadi ini ditambahkan juga dalam Permenkes juga disebutkan ini bahwa penggunaan with increment ada yang 1 bulan, ada 3 bulan, 4 bulan, dan 6 periodenya. Nah, seorang anak dikatakan gagal tumbuh kalau dia kenaikan berat badannya di bawah persentil 5. Ya. Nah, saya contohkan ini anak laki-laki ya, yang di sebelah kiri ini. Anak laki-laki kalau dia lahir 3 kg, kemudian datang pada usia 1 bulan. Setelah ditimbang, beratnya hanya 3,4 kg. Berarti dia naik hanya 400 gram dalam 1 bulan pertama. Kalau kita cocokkan, batas persentil 5-nya adalah 460. Berarti bayi ini mengalami gagal tumbuh. Nah, itu yang maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah gagal tumbuh, jangan dibiarkan gitu. Itu harus dilakukan intervensi, dilakukan identifikasi penyebabnya apa. Nah, kalau misalnya mendapatkan ASI, sedang mendapatkan ASI, perhatikan manajemennya. Apakah posisinya sudah benar? Apakah perlekatannya sudah benar? Seperti itu ya. Apakah orang tuanya atau ibunya ini dalam kondisi baik atau dalam kondisi stres misalnya seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, kalau itu ada masalah, perbaiki, lalu evaluasi 2 minggu kemudian. Kalau beratnya bagus, berarti diteruskan. Berarti manajemennya sudah bagus, diteruskan 2 minggu lagi, lalu dievaluasi. Nah, setelah 1 bulan dievaluasi, kalau peningkatan bulan berikutnya misalnya dari 1 ke 2 bulan, ternyata naiknya 900 gram. Oke, sudah bagus. Berarti saya acungi jempol, teman sejawat bisa merawat bayi ini. Sehingga dia tidak jatuh ke dalam gizi kurang, gizi buruk, atau menjadi stunting di kemudian hari, seperti itu. Nah, itulah tujuannya dari penambahan with increment di dalam monitor pertumbuhan seorang bayi. Ya, kalau ini sebelah kanan ini untuk yang perempuan. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ini untuk 3 bulan, saya bilang tadi, ada yang 6 bulan, satu lagi ada yang 4 bulan. Ya. Nah, misalnya contoh yang 3 bulan di sebelah kiri ini ada perempuan ya. Misalnya ada anak perempuan lahir 3 kilo. Ya, lahir 3 kilo. Bulan berikutnya dan 2 bulan berikutnya tidak datang. Tidak tahu dia kemana kontrolnya. Begitu bulan ketiga nanti datang ke teman sejawat misalnya atau ke ibu bidan datang. Sudah 3 bulan ini. Nah, dia 3 kilo. Setelah saat ini 3 bulan kemudian setelah ditimbang ternyata dia beratnya misalnya 4,5. Jadi 4,5. Tadi dari 3 kilo ke 4,5 berarti dia naik 1.500 gram. Nah, kalau kita cocokkan, kalau anak perempuan, batas persentil 5-nya adalah 1.784 gram. Nah, kalau dia naik 1.500 berarti mengalami gagal tumbuh. Nah, kalau itu yang terjadi, jangan dibiarkan. Harus lakukan identifikasi. Penyebabnya apa? Nah, kalau sudah ketahuan, perbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki, diharapkan bulan berikutnya bisa naik di atas persentil 5. Seperti itu ya. Nah, itulah manfaat daripada with increment ini sangat penting untuk mengidentifikasi secara dini ya. Nah, ini sebagai terakhir bahwasanya jangan lupa setiap bayi, setiap anak, apakah itu kontrol ke praktek, apakah itu kontrol ke puskesmas ya, atau apakah ke ibu bidan ke prakteknya, itu jangan lupa mengevaluasi nutrisinya. Jadi tidak hanya mengevaluasi penyakitnya saja. Jadi kalau kontrol ke teman sejawat, jangan medical care-nya saja yang diprioritaskan, tapi jangan lupa nutritional care-nya. Jadi perhatikan riwayat nutrisinya, ya apa saja yang dikonsumsi, jenisnya bagaimana, jumlahnya seperti apa, nanti tekniknya seperti apa, cara membuatnya seperti apa, nanti tolong diperhatikan. Apakah nanti sudah cukup, apakah aman, ya, apakah sudah diberikan sesuai dengan responsive feeding apa tidak. Nah, kalau belum, silakan diperbaiki. Seperti itu ya. Nah, kemudian UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik sebenarnya sudah membuatkan beberapa brosur, ya, beberapa leaflet. Itu nanti teman sejawat bisa
akses ya pada webnya IDAI. Jadi w.idai.org.id. Silakan diakses atau melalui Instagramnya IDAI. Nanti ada di sana tentang berbagai materi tentang MPASI ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih teman sejawat sekalian dan Dr. Hafiz. Saya akhiri ya. Iya, terima kasih banyak Dr. Lanang atas penjelasannya. On time Dok, jam 10. Memang sebetulnya banyak sekali yang perlu dijelaskan terkait MPASI ini sebetulnya Dr. Lanang. Saya mengundang rekan-rekan yang ingin bertanya langsung, silakan klik raise hand ya, silakan klik raise hand atau bisa masukkan pertanyaannya di Q&A box yang sebetulnya sekarang sudah sangat banyak sekali nih Dr. Lanang pertanyaannya. Sudah 22 pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab sebagian umum dari pertanyaan ini. Oke. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya Dok. Saya bacakan dari Ibu Sri Rizky. Ini menarik Dok. Untuk MPASI, apakah dimulai dengan satu jenis saja atau langsung dikombinasikan dengan beberapa jenis makanan? Nah, ini bagaimana Dok? Nah, ini pertanyaannya bagus. Ya. Karena selama ini banyak sekali permasalahan masih menggunakan menu tunggal. Sekali lagi, menu tunggal tidak akan bisa memenuhi kebutuhan bayi. Oleh karena itu, meskipun pertama kalau mau membuat sendiri itu memang harus tetap dikombinasikan. Sehingga sumber karbohidrat ada, sumber protein ada, terutama protein hewani ya. Sumber lemak juga ada. Nah, lemak fungsinya untuk biar energinya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, serat secukupnya. Serat setahun karena di tahun kan tidak perlu serat. Ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Ini yang tidak terpaku ke menu tunggal ya Dok, ya, tidak hanya satu, jadi bisa dikombinasikan. Saya ingin mengundang siapa yang ingin bertanya langsung nih, Ibu Maliha, silakan. Ibu atau Dokter Maliha, silakan bertanya. Atau Ibu Yeni Yulianti. Atau Ibu Lilis Nurdimyati. Ini silakan ya yang disebutkan namanya, silakan di-unmute. Oke, silakan Bu Lilis. Selamat pagi Dok. Ya, selamat pagi. Dokter, saya mau tanya. Kadang kan suka keluhan itu anak yang baru dikenalkan MPASI kan yang lebih suka di jam atau aktivitas gitu. Tapi kan karena yang rasanya memang sekali ya Dok. Kadang-kadang si ibu bingung karena anak sampai lagi gitu Dok, dikasih makan, dikasih kentas yang dilepas lagi. Pertanyaannya apakah boleh Dok untuk ayam dimasak sehingga tidak terlalu amis dan terlalu suka gitu Dok. Oke, terima kasih banyak Ibu Lilis. Pertanyaan yang serupa juga banyak ini Dok. Jadi rasa dari hati ayam itu kan nggak banyak yang suka ya Dok. Ada rasa amis segala macam. Nah, penggunaan bumbu nih seperti apa? Iya. Tadi mohon maaf suaranya agak gitu ya, jadi tidak jelas. Kalau penggunaan bumbu itu sebenarnya wajib ya. Karena apa? Karena kultur kita seperti kalau makanan si bayi harusnya juga enak. Ya, kalau makanannya tidak enak, bagaimana mau si bayi mau makan? Apalagi yang krusial kita mulai bicarakan tentang garam. Kalau garamnya tidak ada, makanannya hambar, bayinya tidak akan mau makan. Ya, saya kira itu. Jadi di bumbu tetap harus. Dan juga termasuk garam ya Dok ya kalau memang. Betul. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Dok, ini kita selang-seling di Q&A box dari Ibu atau Dokter Maria Pusvita. Pagi Dok, izin bertanya, bagaimana solusi untuk mengatasi anak yang bosan makan, biasanya senang susu saja? Oke, ada pertanyaan yang serupa Dok, ada yang setiap kali diberi makan dilepehin gitu ya. Nah itu bagaimana solusinya Dok?
Ya, ini termasuk sudah sulit makan. Ini termasuk sudah sulit makan. Jenisnya kan macam-macam seperti itu ya. Jenisnya kan macam-macam. Kalau misalnya yang pertama perlu diperbaiki adalah feeding makan. Ya, yang pertama jadwal makan dibuat dengan makan utama, berarti dia harus makan utama. Jangan nanti makan utama tidak mau lalu digantikan dengan kalau mau membuat selingan, jadwalkanlah pada di antara waktu makan. Pada di sela-sela waktu itu hanya boleh dikasih air yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi tidak sambil nonton, itu ya supaya si bayi itu dengan makan dan tidak dipaksakan. Kemudian yang ketiga adalah prosedurnya. Ya, kalau dia sudah habis mau nambah lagi dikasih, kalau sudah enggak. Nah, itu kalau ini sudah dijalankan, itu butuh waktu. Pengalaman saya kalau kalau 2 minggu dan susah makan itu nggak bisa sekaligus. Misalnya sekarang kita kasih besok bisa jalankan belum kira-kira butuh waktu 2 minggu ya. Makanya saya bilang tadi itu adalah 2 minggu kita evaluasi. Nah, itu adalah feeding rules-nya. Kemudian sekarang feeding practice-nya. Artinya kita sudah bicara MPASI misalnya nih kan. Pertama yang sering menjadi masalah kadang-kadang terlalu cepat dinaikkan. Misalnya antara umur 6 sampai 9 bulan dia dikasih bubur, bahkan ada yang sudah ngasih nasi. Katanya karena mau dia tekstur terlalu cepat juga akan mengganggu. Nah, kemudian misalnya dia teksturnya yang agak cepat ya, nanti akhirnya akan kalau misalnya nasi kemudian dalam waktu singkat dia manis, kemudian jemut, akhirnya kelamaan jadi pahit, seperti itu. Ada feeding praktisnya itu adalah kemudian yang kedua variasi. Yang sering terjadi adalah variasi terlalu cepat. Jadi mengenalkan satu jenis makanan, bisa 5 hari, bahkan bisa sehari, bisa 5 hari, dikasih makanan yang sama terus menerus. Sampai betul-betul di otaknya ini ada makanan ini seperti rasa makanan ini seperti dia 3 hari, apakah 5 hari, setelah itu baru ganti dengan yang apakah 5 hari, setelah itu baru ganti dilatih dari awal gitu. Nah, kemudian setelah misalnya variasi, jangan lupa sumber utama, supaya tidak mengalami defisiensi. Sumber utama MPASI harus ada protein. Baru yang lainnya, misalnya sumber karbohidratnya, lemaknya tambahin, misalnya seratnya tambahin sayur sedikit seperti itu. Nah, kemudian yang sering juga yang namanya sumber karbohidrat kan tidak bisa kentang, bisa jagung, nah seperti kentang, jangan bisa jagung, seperti itu. Jangan sering terjadi tidak mau makan nasi, yang baik, tidak mau makan nasi, yang baik, itu padahal dia mau yang lainnya. Ya, jadi itu ya. Jadi 2 prinsip feeding practice-nya diperbaiki, kemudian feeding rules-nya diperbaiki.
Ya, dan butuh waktu 2 minggu mengevaluasi. Ya, dan butuh waktu 2 minggu mengevaluasi. Jadi feeding rules dan feeding practice. Oke. Saya rasa ini menjawab beberapa pertanyaan yang serupa juga, Dok. Nah, sekarang kita masuk ke penanya langsung lagi. Silakan Ibu Rosdiana Sujuti. Ibu Rosdiana Sujuti atau Ibu Ratri Fildania Sandini atau Ibu atau Dr. Emiliana, silakan. Silakan di-unmute. Ibu Ratri Fildania Sandini, Ibu Emiliana atau Ibu Sri Haryati. Atau kalau yang sudah standby juga Ibu Titik Rahmawati, Budiah Supriyasti. Ayo silakan dari salah satu dari 5 ini yang sudah angkat tangan. Oke, sepertinya tadi sudah cukup menjawab pertanyaan beberapa kali, Dok. Jadi saya rasa tidak jadi bertanya. Kita masuk ke Q&A box dulu. Oh, oke. Dari Ibu Uun Unayah, silakan ini. Oh, nggak jadi. Oh ya, silakan Ibu Ratri. Ya, selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi dokter. Yang saya mau tanyakan. Ya, silakan. Ya, dok, bagaimana jika anak usia 1 tahun terlanjur nggak suka makan sayur nih? Usia 1 tahun terlanjur nggak suka makan sayur nih? Diberikan asupan vitamin atau bisa diberikan jus buah atau sayur atau bisa diberikan jus siap saji? Gimana dokter? Oke. Jadi pertanyaannya itu, Dok, bagaimana dengan jus? Nggak tahu kalau tidak suka sayur atau buah. Ya, suara saya bisa kedengaran ya, Pak Apis? Kedengaran, Dok, kedengaran. Karena tadi kok agak bergema dari saya pakai yang external speaker ya, seperti itu. Oh, ya. Nah, kalau kita bicara jus ya, jadi pengalaman saya banyak sekali anak-anak yang gagal tumbuh ternyata snacknya menggunakan jus ya. Jadi sekali lagi bahwasanya kalau serat kalau di bawah setahun belum perlu sekali. Padahal kalau sumber makanan kan sumber serat kan ada dari beras juga ada, dari kacang-kacangan juga ada, dari sayur, jadi dari buah, nah seperti itu ya. Nah kalau misalnya diberikan jus ya tentu volume akan besar dia. Kalau membuat jus kan kadang-kadang bisa sebiji bahan buah sudah habis gitu. Belum lagi ada gula dan sebagainya sehingga sumber seratnya jadi banyak, jadi asupan makanan lainnya jadi terganggu. Karena bayinya atau anaknya jadi kenyang seperti itu. Nah, kalau misalnya sayur tidak mau gitu ya, kalau mau melatih atau sumber serat yang memberikan buah sebagai tambahan, boleh saja, tapi berikanlah buah segar, tidak di jus pada saat dia pada waktu makan seperti tadi. Jadi dia adalah sebagai pengganti sayurnya, seperti itu ya. Kalau sayur tidak mau, buah pakai melatih, tapi pada saat makan utama tadi. Nah, sedangkan kalau di sela-sela itu, kalau mau memberikan snacknya pun harusnya dia kualitasnya tetap sama dengan makan utama, tapi porsinya kecil seperti itu. Sehingga jangan sampai nanti snacknya itu misalnya contoh juga sering sekali terjadi, snacknya diberikan roti misalnya. Roti itu kan isinya hanya karbohidrat saja. Tidak ada protein, tidak ada vitamin, tidak ada mineral seperti itu, sehingga akhirnya nanti kebanyakan karbohidrat makanannya. Nah, kebanyakan karbohidrat, proteinnya kurang, proporsi proteinnya kurang, jadi akhirnya anaknya kenceng tetapi kecil gitu jadinya. Ya, beratnya jadi tidak optimal juga kalau kita plot dalam grafik tidak optimal juga. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu yang namanya snack ya, komposisinya tetap mengandung seluruh zat gizi, tetapi dia porsinya kecil seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kalau memberikan jus kadang-kadang dia karena volume jadi besar dia. Nah, ini akan mengganggu asupan makanan utama lain, mengganggu asupan misalnya ASI-nya seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak, Dok. Kita masuk ke 2 pertanyaan yang karena tadi dokter menyampaikan terkait kurva ya, Dok ya. Ada 2 pertanyaan yang menarik. Yang pertama dari Ibu Cucu Rosita, bagaimana cara penanganannya ketika si anak jatuh ke gizi kurang
apakah pemberian MPASI cukup atau perlu ditambahkan makanannya. Dan dari Ibu Debbie Oktaria sebaliknya nih dok, bagaimana kalau berat badannya justru berlebih atau jatuh ke obesitas. Nah ini pola nutrisinya untuk biar tidak semakin obesitas atau kembali ke berat badan normal seperti apa? Oke, ini pertanyaannya bagus ya, sudah implementasi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sudah sampai gizi kurang gitu ya, sampai gizi kurang, harusnya kan yang menangani sudah dokter ya, seperti itu. Apalagi kalau sampai obesitas. Nah, kalau sudah sampai obesitas, itu sudah yang nangani sudah dokter. Nah, itu pun kalau dokter ya, mungkin ada teman sejawat dokter umum, kalau misalnya menangani nanti juga gagal dalam waktu 2 minggu, itu harus sudah dikonsulkan ke dokter anak. Karena kadang-kadang yang mengalami gizi kurang itu sudah memerlukan suplementasi yang namanya ONS, jadi Oral Nutritional Supplement, itu harus di bawah pengawasan dan resep dokter anak. Ya, jadi kalau gagal harus sudah dikonsultasikan. Oke, nah sekarang saya coba kasih gambaran tentang yang gizi kurang dulu ya, kalau gizi kurang. Nah, setelah diplot di grafik, yang namanya gizi kurang adalah indikator berat badan berdasarkan panjang badannya atau tinggi badannya. Ya, jadi bukan berat badan menurut umur. Sekali lagi saya garis bawahi. Jadi status gizi itu adalah berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Nah, kalau dia berada di bawah minus 2 SD, itu artinya gizi kurang. Kalau di bawah minus 3 SD, artinya gizi buruk. Nah, kalau gizi kurang, ya, gizi kurang, jadi caranya adalah, ini barangkali masih Ibu Bidan, barangkali ketemu di sebelum misalnya akan melaporkan atau merujuk ke dokternya. Nah, itu artinya satu, makanan utamanya yang 3 kali itu ditetapkan dan prioritaskan yang nutrisinya lebih tinggi. Ya, misalnya sumber protein hewaninya diperbanyak, kemudian diberikan lemak, misalnya diberikan minyak atau santan dimakannya, supaya energinya menjadi lebih tinggi makanan tersebut. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ASI-nya, kalau ASI-nya masih cukup oke, tapi kalau sampai gizi kurang kemungkinan ASI-nya juga tidak cukup. Oleh karena itu bisa dikombinasikan dengan ditambahkan dengan susu pada waktu itu. Ya, ditambahkan susu di sela-sela itu sebagai snack-nya tadi. Di sela-selanya itu ditambahkan sehingga nanti komposisinya bisa lebih banyak dia, seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau susu adalah suatu makanan sehat. Oleh karena apa? Karena sudah ada fortifikasinya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin dan mineral, sudah lengkap semua. Nah, oleh karena itu bisa dipakai sebagai suplemen di sela-sela makan tadi. Ya, di sela-sela makan tadi. Jadi satu, makanan utamanya dinaikkan densitasnya dengan menambahkan protein hewani dan minyak atau santan. Yang kedua, kasih suplemen susu di sela-selanya. Nah, susu yang boleh bebas kan masih di atas tahun kan sudah bebas ya. Bahkan bisa menggunakan UHT. Silakan nanti di sela-selanya itu ditambahkan. Lalu Ibu Bidan nanti evaluasi 2 minggu. Nah, kalau misalnya 2 minggu tidak tercapai berat yang seharusnya, tidak terjadi peningkatan itu, Ibu Bidan harus konsulkan ke dokternya, misalnya ke puskesmas. Nah, kalau sebagai seorang dokter, sebagai seorang dokter harus menghitung berapa idealnya. Ya. Misalnya kalau anak ini misalnya idealnya 10 kilo, kalau gizi kurang sekitar 75%, kemungkinan anak ini beratnya hanya 7,5 kilo. Ya, 7,5 kilo. Nah, kemudian sebagai seorang dokter harus dihitung kebutuhan kalorinya ini berapa, harus diberikan susu berapa gitu. Tinggal nanti hitung berapa nanti dikasih susunya, berapa dikasih makanannya seperti itu. Jadi nanti seorang dokter itu harus menghitung idealnya itu berapa, kebutuhan kalorinya berapa. Seperti itu. Nah, kemudian evaluasi 2 minggu lagi. Nah, kalau 2 minggu lagi dievaluasi dengan menghitung begitu gagal, gitu kan? Jadi tidak naik sesuai dengan yang seharusnya. Jadi pasien ini, anak ini harus dikonsulkan ke dokter anak. Nanti dokter anak yang akan menghitung lebih teliti. Kalau dia tidak mampu mengkonsumsi susu yang biasa, dia akan berikan susu dengan densitas lebih tinggi.
Nah, itu adalah nanti dokter anak yang menentukan. Misalnya berapa dia mampu, berapa cc dia mampu. Nah, kemudian kalau dia misalnya sekian cc dia mampu, kalau pakai densitas 1 tidak mampu, nanti dia harus dinaikkan ke densitas 1,5 yang dipakai susunya. Nah, sehingga nanti betul-betul asupan kalorinya jadi terpenuhi. Sehingga nanti gizi kurangnya bisa teratasi. Begitu ya. Nanti ujung-ujungnya terakhir, kalau misalnya oral tidak bisa, nanti dokter anak juga memutuskan untuk penggunaan enteral. Enteral itu dipasangin sonde gitu, sehingga nanti nutrisi ONS-nya itu bisa masuk melalui sonde, sehingga betul-betul nutrisinya harus segera diperbaiki. Ya, saya kira itu kalau sudah sampai gizi kurang pada anak tersebut ya, harus berjenjang begitu dan harus segera diperbaiki ya. Oke, Pak, saya kira itu ya. Jadi intinya ya jangan sampai terlambat ya dok, begitu sudah ada tanda-tanda grafiknya sudah mendatar atau justru turun atau malah ya tadi cenderungnya naiknya sampai ke obesitas ya harus segera dirujuk. Nah, Entah obesitas itu langsung ke dokternya. ya. Obesitas yang belum. Kalau Nah, obesitas terbalik ya. Obesitas tentu memerlukan densitas energi yang lebih turun. Seperti itu. Sedangkan kalau gizi kurang berarti densitas dinaikkan. Tetapi kalau yang sudah yang namanya obesitas, BBPB-nya kalau di bawah 5 tahun di atas plus 3 SD, itu harusnya sudah dikonsul ke dokter anak ya. Tapi kalau misalnya masih di atas plus 1 SD, silakan nanti dokter umumnya tangani. Prinsip adalah menurunkan densitas asupan. Gitu aja prinsipnya. Oke, paham dok. Pertanyaannya menarik-menarik ini dok. Sebelumnya kita lempar ke penanya langsung dulu, boleh? Yang lagi angkat tangan. Ibu Bidan Elvi Sari, Ibu Bidan Elvi Sari atau Dr. Hidayat Wiriantono, silakan, atau Ibu Rosida Ros, silakan. Silakan di unmute. Ya silakan Dr. Hidayat. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dok. Bisa dengar suara saya? Bisa dok, bisa. Oke, selamat pagi. Dok, saya mau tanya, jika seorang anak usia 2 tahun, dia hingga saat ini masih mengkonsumsi bubur dan susu saja, dok. Gitu, bubur dan susu saja. Jadi dia belum bisa mengkonsumsi nasi seperti nasi keluarga begitu. Kira-kira bagaimana kiat atau tata laksana yang harus dilakukan untuk bayi tersebut, dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Hidayat. Ini pertanyaan bagus ya. Di praktek sering juga dijumpai seperti ini. Ya, kadang-kadang di satu pihak terlalu cepat meningkatkan tekstur, tapi di lain pihak ada yang lambat ya meningkatkan tekstur. Yang notabene umur 2 tahun harusnya sudah family food ya, makanan keluarga seperti orang tuanya, tetapi masih menggunakan bubur seperti itu. Biasanya problem ini terjadi kalau orang tuanya tidak tegaan. Jadi sudah dilatih ini tidak mau, akhirnya dikembalikan lagi ke bubur seperti itu. Itu problemnya ya. Nah, oleh karena itu sekarang solusinya adalah makanan padat itu ya, yang dari bubur itu boleh dinaikkan bertahap dulu menjadi nasi tim. Seperti itu ya. Nasi tim dulu kira-kira butuh waktu mungkin 1 sampai 2 minggu. Yang dimaksud nasi tim itu nanti dalam komponen lauknya itu adalah yang dicincang. Ya, lauknya itu dicincang. Kemudian buburnya itu sudah lebih kasar. Jadi perbatasan antara bubur dengan nasi gitu. Jadi di tengah-tengah itu ada nasi tim ya, itu dengan lauknya yang dicincang. Nah, dari bubur itu perkenalkan dulu dalam bentuk nasi tim dulu supaya dia belajar ngunyah ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah bisa nasi tim ya, nasi tim baru ganti buburnya semua dengan nasi tim nih. Nah, kalau sudah itu eksis dengan nasi tim, kemudian baru diperkenalkan nasi biasa, family food, setelah nasi timnya eksis. Jadi nanti family food juga sama, dikenalkan 1 kali dulu, kira-kira 1 sampai 2 minggu sampai bisa dia, nanti pelan-pelan baru nanti nasi timnya diganti. Itu dari segi
jenis nutrisinya, cara menggantinya. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa seperti tadi penjelasan saya, feeding rules-nya harus diterapkan. Ya, feeding rules-nya harus diterapkan, jangan sampai nanti si bayinya ini, si anak ini terlalu banyak dikasih susu. Akibatnya rasa laparnya tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi feeding rules-nya ini harus tetap dijalankan ya, supaya nanti betul-betul teratur. Jadi makan utama dengan snack ya, kemudian diberikan snacknya misalnya dengan susu segala macam, harus sesuai dengan jadwal itu sehingga dia ada rasa lapar dan rasa kenyang. Jadi feeding rules harus tetap dijalankan, tekniknya ada seperti itu. Nah, kemudian sebagai dokter jangan lupa evaluasi red flags. Ya, apakah dia mengalami gangguan oromotor seperti itu. Nah, kalau oromotornya terganggu, jadi kemampuan ngunyahnya, gerakan lidahnya, gerakan rahangnya dan sebagainya bermasalah, nanti kalau tidak ada masalah gangguan neurologinya, itu silakan dikonsulkan ke bagian fisioterapi. Jadi sebagai dokter harus tahu red flag satu lagi ya. Jadi food rules-nya diterapkan, kemudian teknik memperkenalkan seperti tadi yang saya jelaskan, dan jangan lupa mengidentifikasi red flag-nya. Jadi untuk mensupport daripada oromotor si anak. Jadi dengan 3 itu ya butuh waktu berapa lama seperti tadi saya bilang. Jadi paling cepat nanti 2 minggu lihat evaluasinya seperti tadi ya, lihat hasilnya seperti itu. Oke, saya kira cukup ya. Oke, Dok. Kita masih ada 5 menit lagi nih, Dok. Tadi kan sudah fokus ke MPASI. Sekarang banyak pertanyaan terkait satu, apa dari Bu Endang Retnoningrum dan banyak pertanyaan yang serupa. Dok, bagaimana cara menilai tanda-tanda kekurangan zat besi pada bayi atau anak kurang dari 1 tahun? Dan pemenuhannya bagaimana? Apakah perlu suplementasi atau pemberian susu yang terfortifikasi dengan zat besi dan mineral lainnya? Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Karena zat besi itu sangat penting ya. Nah, zat besi itu termasuk nutrisi tipe 1 namanya. Ya, nutrisi tipe 1 itu dia memiliki cadangan khusus ya dalam tubuhnya, sehingga kalau misalnya kurang, ada yang pertama dipakai cadangannya. Ya, cadangannya kita tahu semua, indikatornya kalau mungkin Bu Bidan biar tahu enggak apa-apa, indikatornya kan ferritin. Ya, itu berarti cadangannya. Nah, kalau cadangannya kurang, mulailah fungsinya dalam sirkulasi berkurang. Ya, kurang. Nah, kalau fungsinya berkurang, salah satu efeknya adalah sintesis daripada sel darah merah ya, hemoglobin. Ya, sehingga menjadi kekurangan darah atau sering disebut sebagai anemia. Ya, oleh karena itu kalau kekurangan zat besi, derajatnya ada namanya deplesi, itu derajat 1, ada namanya defisiensi, itu derajat 2, ada namanya anemia defisiensi besi, itu derajat 3. Nah, jadi tugas kita, tugas Bu Bidan, tugas dokter, jangan menunggu menjadi anemia defisiensi besi. Seperti itu. Jadi kita identifikasilah pada saat deplesi dan defisiensi. Cuman sayang, gejala klinisnya tidak ada. Seperti itu. Jadi identifikasi antropometri juga tidak ada. Seperti itu. Ya, oleh karena itu satu-satunya yang dipakai adalah dari asupan makanannya. Gitu. Ya kan? Dari asupan makanannya. Nah, sekarang tinggal kalau anak umurnya yang muda tadi, lihat asupan makanan, misalnya contoh ASI, oke, ASI kan masih bisa dia terpenuhi. Begitu MPASI, perhatikan, ada asupan sumber zat besi enggak yang tinggi seperti tadi. Misalnya ati ayam, kemudian kalaupun sayur paling tinggi katanya tadi apa, bayam misalnya seperti itu. Ya, kemudian sumber nabati. Kalau nabatinya harus kombinasi dengan hewani supaya zat besinya banyak diserap seperti itu. Nah, kalau itu kurang, kemungkinan mengalami depresi defisiensi. Jadi harus perbaiki itu. Nah, sedangkan kalau nunggu menjadi anemia sudah derajat 3, gejalanya baru kelihatan. Misalnya pucat, lemah, letih, lesu, seperti itu. Akan kelihatan gejalanya.
gitu. Anaknya malas makan, seperti kalau sudah derajat berat baru kelihatan malas makan, gitu ya. Itu sudah kelewatan. Oleh karena itu, Ibu bidan dan dokter itu adalah mengidentifikasi yang derajat 1 dan 2. Hanya satu-satunya cara dari asupan makanannya. Oleh karena itu, perbaikilah, jadi berikan asupan makanan yang mengandung zat besi banyak atau dikombinasikan tadi. Ya, yang nabati dengan hewani kombinasikan atau tambahkan vitamin C atau makan yang vitamin C-nya tinggi, misalnya buah yang vitamin C-nya tinggi. Seperti itu, kombinasikan itu sehingga zat besinya jadi meningkat. Nah, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah fortifikasi. Ya, langkah kedua fortifikasi betul. Jadi yang langkah aman kedua adalah fortifikasi. Yang pertama tadi diversifikasi namanya, diversifikasi makanan. Yang kedua fortifikasi. Nah, fortifikasi itu yang paling sering difortifikasi dengan zat besi adalah susu. Oleh karena itu, konsumsilah susu yang difortifikasi zat besi. Jadi dilihat labelnya, berapa kadar zat besinya pada susu tersebut. Nah, carilah susu yang difortifikasi. Sekarang kalau susu bayi, sudah fortifikasinya cukup tinggi. Kalau yang beredar di Indonesia ya. Oleh karena itu yang lain, carilah susu yang difortifikasi zat besi. Jangan menggunakan susu segar. Susu sapi segar atau UHT itu tidak fortifikasi, zat besinya rendah. Jadi carilah yang difortifikasi. Itu langkah kedua. Nah, langkah terakhir adalah dengan suplementasi. Seperti itu. Nah, kapan diberikan suplementasi ya, meskipun sebenarnya kita di dokter anak merekomendasikan kalau bayi cukup bulan yang mendapatkan ASI itu diberikan suplementasi sejak umur 4 bulan gitu ya. Begitu. Kemudian nanti kalau saya sih sebenarnya kalau misalnya usia-usia 9 bulan begitu lebih bagus di screening dulu ya. Kalau saya lebih merekomendasikan screening dulu, periksa zat besinya dulu. Nah, kalau kurang, baru kita berikan suplementasi. Tapi kalau zat besinya cukup, ya cadangannya cukup, yang beredar di dalam sirkulasi cukup, gitu. Kalau kita kasih zat besi, jadi tidak ada gunanya. Nanti akhirnya akan dibuang juga zat besinya. Karena banyak sekali pengalaman yang terus diberikan zat besi sampai susah buang air besar, kemudian kotorannya jadi hitam seperti itu. Jadi air itu artinya tidak terbuang airnya yang justru bisa merusak dari probiotik pada saluran cerna seperti itu. Ya, misalnya sebaiknya di screen dulu zat besinya, kalau kurang silakan diberikan. Ini nih adalah fungsinya dokter. Jadi bukan Bu Bidan. Bu Bidan adalah identifikasi makanannya ini mengandung zat besi apa tidak. Kalau tidak, perbaiki dengan cara diversifikasi tadi, dianeka-ragamkan tadi dari sumber-sumber zat besi yang tinggi. Ya, saya kira itu ya jawabannya. Paham dok. Kurang lebih menjawab banyak pertanyaan terkait zat besi dan fortifikasi, penambahan susu berfortifikasi mineral dan segala macam yang ada di Q&A box. Mungkin terakhir ya dok ya, karena waktu kita juga terbatas. Apa nih yang bisa dibawa pulang oleh sejawat dokter umum dan ibu bidan yang hadir di hari ini, terutama terkait pemenuhan nutrisi untuk anak? Oke, jadi pesan saya terakhir, yang pertama tentang prinsip feeding